1513078 dari kelas 3A Bersih akan melakukan penyuluhan dengan tema pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu PHBS itu apa? Belum. Oke, belum ya. Jadi sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memberikan diktat terlebih dahulu agar kalian mengerti. Oke, yang pertama, apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah perilaku tentang kesehatan yang diterapkan secara sadar guna, menjaga dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar agar tetap nyaman dan tentram. Yang kedua, contoh penerapan PHBS. Nah, seperti yang terlihat di depan, kira-kira apa sih yang telah kalian lakukan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan kalian sehari-hari? Jadi tangan pakai bersih, tidak merokok. Oke, udah banyak ya. Jadi yang pertama, tidak merokok. Merokok menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia. Perokok aktif bisa menjadi sumber penyakit bagi perokok pasif. Hendaknya kita mengedukasi orang merokok untuk berhenti merokok, ataupun jika mereka tidak mau berhenti, kita bisa mengedukasi orang tersebut dengan merokok di tempat yang sepi. Dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, yang kedua, cuci tangan pakai air bersih dan sabun. Cuci tangan, selain menjaga tubuh kita tetap bersih, cuci tangan juga membuat kita terhindar dari berbagai macam infeksi dan kuman. Kalian sudah tahu belum cuci tangan itu ada berapa langkah? 6. Oke, udah tahu ya. Kalau udah tahu, kita nyanyi bersama-sama ya. Yang pertama, gosok telapak tangan, punggung tangannya juga
bantu bimbing teman-temannya biar sama-sama ngelakuinnya sekali lagi. Aku. Oke, silakan. Dua, tiga. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela, mengunci dan mengunci. Gosokkan ibu jari yang kanan dan yang kiri. Kuncup, tangan jadi bersih. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut ya. Kenapa kita harus cuci tangan? Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular. Contohnya, seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tifus. Di telapak tangan kita terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, setelah menyentuh hewan, dan setelah memegang kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun, tak hanya di bagian telapak tangan. Sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, dan pergelangan tangan. Sabun bisa menghilangkan berbagai macam kotoran dari kulit dan membunuh kuman penyakit. Teman-teman, biasakan mencuci tangan dari sekarang yuk. Yang ketiga adalah memberantas jentik nyamuk. Nyamuk adalah sumber dari berbagai macam penyakit. Mulai dari sekarang, kita harus menerapkan pemeriksaan jentik berkala seperti memeriksa bak mandi, memeriksa WC, dan kelas bunga. Selain itu, kita juga harus menerapkan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Nah, sebelumnya aku mau tanya, di sini kalian udah ngulas bak mandi berapa kali dalam seminggu? Satu kali. Oh iya, berarti udah benar ya. Oke, lanjut. Konsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah. Hal ini dianjurkan karena sayur dan buah mengandung vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk tubuh. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang.
Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Persalinan ketenaga kesehatan. Puskesmas dan Poskesdes dekat kita orang. Kami siap membantu. Salinan yang aman dan selamat. Beruntung Ki bersalin di bidan di. Jangan lupa KB ya. Ibu selamat, bayi lahir sehat. Pemberian ASI eksklusif. Lili kan belum bisa makan, Cita. Kalau begitu, selama ini Lili makan apa? Masa dia nggak makan sama sekali sih? Oh, dia sampai umur 6 bulan hanya boleh minum ASI saja. ASI? ASI itu air susu ibu. Oh. Cita pasti juga mendapatkan ASI. Memangnya tidak apa-apa ya kalau bayi cuma dikasih minum saja? ASI itu sudah melengkapi seluruh kebutuhan konsumsi gizi bayi. Sama seperti Cita makan sayur dan buah. ASI adalah sayur dan buah untuk bayi. Memangnya apa manfaat ASI buat Lili, Tante? ASI berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Wah. Ditambah mengandung zat kekebalan untuk mencegah Lili dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, dan gangguan pernafasan pada bayi. Tapi bagaimana cara memberikan ASI di saat Tante bekerja? Sebelum berangkat kerja, Tante berikan ASI langsung kepada Lili. Oh gitu. Selama Tante bekerja, Lili tetap bisa minum ASI yang sudah Tante tampung untuk makan siangnya. Sampai berapa lama Lili harus minum ASI? ASI eksklusif diberikan kepada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. Setelah itu, bayi baru bisa makan bubur atau sereal. Menimbang bayi secara berkala. Menggunakan air bersih. Dan berolahraga. Anak-anak, kita perlu berolahraga secara teratur agar tubuh kita sehat dan kuat. Olahraga dapat dilakukan di antaranya bersepeda, berlari, bermain sepatu roda, bermain bola basket, bermain bola tenis,
dan bermain sepak bola. Anak-anak, perlu kalian ketahui, ketika kita rajin berolahraga, maka tubuh kita menjadi sehat, sehingga tidak mudah sakit. Apabila jarang olahraga, membuat tubuh kita menjadi lemah sehingga mudah sakit. Mulai sekarang, marilah kita berolahraga secara teratur, agar tubuh kita sehat dan terhindar dari penyakit. Jamban yang sehat sangat kita perlukan. Ada beberapa syarat jamban agar dapat dikatakan sehat. Pertama, lubang resapan septic tank berjarak minimal 10 hingga 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kedua, tidak berbau. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Keempat, lengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Kelima, tersedia ventilasi udara. Keenam, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Dan ketujuh, bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Nah, tidak sulit kan? Pastikan jamban kita menjadi jamban yang sehat. Oke, selanjutnya manfaat PHBS. Yang pertama adalah terhindar dari penyakit. Ketika kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sistem imun kita mempunyai pertahanan yang kuat untuk menghindari berbagai macam penyakit. Yang kedua, hidup lebih produktif. Lingkungan nyaman dan aman membuat hidup kita lebih teratur. Yang ketiga, melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya adalah dampak mengabaikan PHBS. Dampak mengabaikan PHBS, kita bisa terkena banyak penyakit seperti demam berdarah dikarenakan nyamuk akibat kurangnya kesadaran untuk memberantas jentik nyamuk.
Faktanya, tersangka utama penyebab kegemukan adalah pola makan. Setiap hari kita makan agar punya energi untuk beraktivitas. Energi ini dihitung dengan satuan kalori dan kebutuhan kalori harian tiap orang bisa berbeda-beda. Idealnya jumlah kalori yang kita konsumsi selalu habis kita pakai beraktivitas. Tapi yang namanya hidup memang penuh godaan. Jadi saat keluar masuknya energi tidak seimbang, tubuh otomatis bakal menyimpan sisa kalori kita menjadi cadangan lemak. Nah, kita bisa disebut kegemukan saat total lemak di tubuh kita membludak lebih dari batas wajar. Kalau gitu, kenapa kita harus punya cadangan lemak seperti anjing laut di kutub? Jadi, sejarahnya nenek moyang kita dulu hidup di zaman yang kondisinya sangat-sangat ekstrim. Akibatnya banyak yang tidak sanggup bertahan, makanya tubuh manusia pelan-pelan beradaptasi, baik fisik maupun pola makannya sampai akhirnya punya cadangan lemak seperti mamalia lain termasuk onta. Tapi tujuannya simpel, yaitu supaya bisa terus bertahan hidup. Bedanya nenek moyang kita banyak bergerak sementara kita di zaman sekarang. Dan yang paling membedakan kita dengan para nenek moyang yaitu jelas gaya hidupnya. Zaman sekarang banyak makanan berkalori tinggi yang enak-enak dan juga sangat gampang didapat. Sementara itu 8 dari 10 orang di dunia terbukti memang malas gerak. Gimana? Nggak kegemukan? Kita mungkin kurang sadar kalau penyebab kematian terganas di Indonesia banyak yang dipicu oleh kegemukan. Padahal kegemukan itu bisa banget dicegah. Misalnya dengan makan sesuatu yang sangat nikmat tapi sesuai kebutuhan tubuh saja. Karena nabung lemak itu seperti halnya nabung duit. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Menyebabkan kematian dikarenakan merokok secara terus-menerus. Oke, ini materinya kan sudah selesai. Apakah kalian ingin bertanya? Oke, jadi kan tadi di materi ada dijelasin tentang cuci tangan ya Kak. Nah, cuci tangan itu tuh ada berapa jenis ya? Cuma pakai sabun atau ada yang lain? Makasih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Cuci tangan itu ada 2 jenis. Yang pertama pakai sabun dan yang kedua pakai hand sanitizer atau hand rub. Sudah jelas? Sudah. Oke, siapa lagi yang bertanya? Oke, baju kuning. Kenalkan, nama aku Widya. Aku di sini mau tanya. Tadi kan disebut ini kalau cuci tangan itu bisa pakai sabun sama hand rub. Nah, untuk waktunya sendiri kalau sabun tuh kira-kira berapa lama waktunya? Terus kalau hand rub itu berapa lama? Apakah ada perbedaannya? Ada. Nah, kalau pakai sabun itu kalau langkah-langkahnya sama ya, tapi untuk waktunya itu kalau pakai sabun 40 sampai 60. Kalau pakai hand rub atau hand sanitizer itu 20 sampai 30 detik. Oke. Apakah ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vira. Saya ingin bertanya, Kak, kalau kita cuci tangan itu boleh nggak sih pakai sabun mandi atau cuma boleh pakai sabun khusus tangan aja? Oke, tadi pertanyaannya apa kita boleh cuci tangan pakai sabun mandi ya? Jawabannya boleh asal cara-cara atau langkah-langkah cuci tangannya dan waktu cuci tangannya sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Oke, semuanya udah bertanya. Sekarang kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya yang bertanya ya. Yang pertama, siapa yang tahu pengertian PHBS? Oke, siapa nih? Oke. Jadi PHBS itu kepanjangan maksudnya singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan perilaku tentang kesehatan yang diterapkan secara sadar. Gunanya itu untuk menjaga diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar kita agar nantinya itu lingkungannya tetap nyaman dan tentram. Gitu. Oke, bentar ya. Pertanyaan kedua, tadi udah saya jelasin di contoh penerapan PHBS ada memberantas jentik nyamuk. Nah, memberantas jentik nyamuk itu dilakukan dengan 3M. Siapa yang
3M itu apa? Oke, Bapak Jufi. Oke, jadi 3M itu ada menguras, mengubur, dan menutup. Oke, kita lihat pertanyaan terakhir. Apa manfaat dari PHBS? Oke. Manfaat dari PHBS itu agar kita terhindar dari penyakit, agar hidup kita lebih produktif, dan juga bermanfaat untuk melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan. Oke, semuanya udah ngerti ya, udah bisa semua. Saya harap semuanya melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-harinya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dimanapun dan kapanpun. Minum air putih yang cukup, dan berolahraga secara rutin. Gak perlu yang berat-berat, yang penting berkeringat. Nutrisi kita juga harus terjaga dengan makan makanan seimbang supaya kita selalu punya energi dalam beraktivitas. Mah, Pah, Kak Renok, Bagas berangkat dulu ya. Hati-hati ya guys, jangan lupa pakai maskernya. Wah, siapa yang buang sampah sembarangan nih? Buang ke tempat sampah dong. Nah, kan jadi bersih. Pagi Rani. Pagi Bagas. Sanitasi juga wajib diperhatikan. Harus selalu dalam keadaan bersih, apalagi di tempat umum. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan juga ya, biar kuman dan bakterinya hilang. Perilaku-perilaku tadi wajib kita terapkan di mana saja, di rumah, sekolah, ataupun tempat umum. Duh, lelah sekali hari ini. Oh iya, yang terakhir istirahat yang cukup ya, supaya keesokan harinya jiwa dan raga kita fit lagi dalam memulai hari. Ingat selalu perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Bagas tidur dulu ah. Dadah sahabat.